Distributor suatu perusahaan memasarkan suatu produk berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya. Untuk pasokan sebanyak X ribu barang ke pasar, ditetapkan harga jual per barang P sama dengan PX ribu rupiah, yang perkiraan rumusnya adalah PX sama dengan akar dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 18. Distributor juga mengatur banyaknya pasokan barang ke pasar setiap minggu. Pada minggu ke T, pasar menerima pasokan banyak X sama dengan XT ribu barang, yang perkiraan rumusnya itu adalah XT sama dengan 1 ditambah akar T, dengan catatan 0 lebih kecil dari T sampai 49. Sekarang kita lihat soalnya yang pertama. Harga produk ini turun pada saat pasokan barang ke pasar sebanyak X ribu barang dengan X memenuhi berapa? Nah, kalau kita perhatikan, harga tadi dinyatakan dibuat sebagai PX. Jadi, harga jual per barang itu adalah P sama dengan PX, yang dinyatakan bahwa PX-nya itu adalah sebagai fungsi yang ini dengan catatan 1 sampai 8 X-nya, definisinya. Oke, jadi ini saya tulis PX-nya. Kalau kita ketahui untuk suatu fungsi dikatakan turun dalam suatu fungsi matematika, ya, berarti fungsi ini turun pada saat turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Turun saat P aksen X lebih kecil dari 0. Fungsinya dalam akar. Jadi kalau kita dapatkan P aksen X lebih kecil dari 0, berarti ini kita turunkan. Jadi 2X dikurang 6 dibagi dengan 2 akar fungsinya. X kuadrat dikurang 6X ditambah 18. Dengan catatan, 1 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 8. Nah, ini nanti harus lebih kecil dari 0. Oke. Dengan catatan yang ini syaratnya, fungsi ini terdefinisi. Berarti karena di bagian penyebut itu adalah fungsi akar, berarti yang menentukan nilai pertidaksamaan ini hanyalah di bagian pembilang. Jadi 2X dikurang 6 lebih kecil dari 0. 2X lebih kecil daripada 6, X-nya lebih kecil dari 3. Selanjutnya kita buat pada garis bilangan. X-nya lebih kecil daripada 3. Ke kiri. Kemudian fungsi tadi terdefinisi pada saat 1 lebih kecil dari sama dengan 8, lebih kecil dari X. Berarti yang di sini adalah 1. Kemudian di sini adalah 8. Kita tarik garisnya. Maka yang terarsir 2 kali adalah yang ini. Berarti kita dapatkan 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 3. Jawabannya itu adalah yang sesuai, ini adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Produk ini akan mencapai harga termurah pada minggu ke N dengan N-nya adalah berapa? Tadi, nilai ini akan termurah terjadi pada saat minggu berapa? Berarti kalau misalkan dia termurah, fungsi harganya itu adalah PX, yang ini adalah harga, ini adalah harga. Berarti untuk mencapai maksimum minimum itu turunan pertama harus sama dengan 0. Jadi ini kita bikin harga. Berarti P aksen X sama dengan 0 terjadi saat turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita turunkan jadi 2X dikurang 6 dibagi dengan 2 akar dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 18. Harus sama dengan 0. Berarti yang 0 itu adalah pembilangnya. 2X dikurang 6 sama dengan 0. X-nya adalah 3. Ini adalah
X-nya. Sementara tadi, pada minggu ke T, pasar menerima pasokan sebanyak XT yang diperkirakan rumusnya adalah XT. Jadi, yang diminta ini adalah minggu keberapa. Jadi, kalau misalkan di soal ini disebutkan bahwa ini adalah minggu ke T. Minggu ke T. Jadi, kita akan substitusi harganya tadi ke sini untuk mendapatkan minggu ke T. Karena di soal ini disebutkan bahwa ini adalah minggu ke T. T-nya itu adalah menyatakan minggu. Maka ini akan kita peroleh. 3 sama dengan 1 ditambah akar T. 2 sama dengan akar T. Berarti T-nya adalah 4. Jadi minggu keempat. Jawabannya yang C. Soal yang ketiga. Laju perubahan harga barang P terhadap waktu T saat T-nya adalah 36, nilainya berapa rupiah per minggu. Jadi soal ini meminta kita laju perubahan harga barang P terhadap waktu T saat T-nya 36. Yang diminta adalah DP, DT. Saat T-nya adalah 36. Masing-masing nanti ini kita ketahui bahwa fungsi harga dalam X, sementara fungsi pasokan barang itu dalam T. T-nya adalah 36 katanya. Nanti dari sini kita bisa peroleh nilai dari X-nya. Jadi kita substitusi. T sama dengan 36, berarti yang ini adalah nilainya. X sama dengan 1 ditambah akar 36, berarti X-nya adalah 7. Untuk mendapatkan DP/DT, karena di sini diketahui P-nya dalam X, sementara X-nya dalam T, maka ini bisa kita menggunakan aturan rantai. DP, DT bisa kita dapatkan dengan cara DP, DX dikalikan dengan DX, DT. Masing-masing kita dapatkan nanti. Saat T-nya 36, berarti X-nya adalah 7. Jadi, DP/DT nilainya adalah DP terhadap X. Berarti ini adalah 2X dikurang 6 dibagi dengan 2 akar X kuadrat dikurang 6X ditambah 18. Selanjutnya ini nanti akan kita kalikan dengan DX terhadap T yang ini. Arti nilainya itu adalah 1/2 akar dari T. Masing-masing kita substitusi, T-nya sama dengan 36 dan X-nya adalah 7. Jadi T sama dengan 36 dan X-nya adalah 7. Ini akan kita substitusi untuk mendapatkan nilainya. Jadi kita peroleh DP DT, nilainya adalah, masukin X-nya 7, berarti ini adalah 14 dikurang 6, dibagi dengan 2 akar dari X-nya 7, 49, dikurang 42, ditambah 18, dikalikan dengan yang ini tadi. T-nya adalah 36. 1 dibagi dengan 2 akar 36. Sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 8 dibagi dengan 2 akar dari 25 dikalikan dengan 1 dibagi 2 akar 36 berarti 1/12. Jadi kita peroleh 4/5, yang ini kita sederhanakan. 4/5 dikalikan dengan 1/12. Kita sederhanakan, dapatlah nilainya 1/15. Jawabannya yang A. Demikian untuk teks distribusi barang dan harga ini. Untuk mengikuti kelas yang dibawakan langsung oleh Pak Luhut setiap Sabtu dan Minggu persiapan masuk ke perguruan tinggi negeri, dapat mengontak Pak Luhut di tautan yang saya sertakan di bagian deskripsi. Semangat belajarnya dan semoga sukses.